Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi spoileran untuk komik Magic Emperor-nya. Nah, sebelum mulai nih, gue mau sedikit sorry banget karena gue habis pindahan kos ke kos yang baru dan ini posisinya di pinggir jalan. Jadi mungkin nanti beberapa akan muncul suara motor, anggap aja kayak backsound gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi untuk part berikutnya. Nggak tahu udah part berapa itu ya. Nah, sebelum dimulai part berikutnya, kalau misalnya ada rekan-rekan yang mau nyawer Mimin, boleh banget tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Ya, kalau misalnya dari luar juga boleh tuh pakai PayPal misalnya, ataupun transfer via bank itu juga bisa. Cuma ya memang agak sedikit ribet gitu. Nah, langsung aja kali ya, kita akan bahas part kali ini itu dari bab 381 sampai dengan 384. Min kok pendek? Ya sorry banget, gue habis pindahan coy, jadi ya waktunya agak kepotong. Langsung ya kita masuk ke ceritanya. Review sedikit. Setelah kegagalan dari serangan kombinasi Gyuyan Hai dan juga Suekin, mereka berdua kemudian diserang oleh Raja Hantu hingga terluka parah. Lalu saat Raja Hantu itu hendak mengeksekusi mereka, Tetua Li itu segera menghentikan serangan itu. Dan akhirnya dia malah yang terkena serangan dan ya akhirnya mereka bertiga itu terluka parah. Setelah itu rantai hitam kembali ditarik oleh Raja Hantu dan sudah siap untuk menyerang lagi. Di sisi lain, ketiga orang itu saling menatap satu sama lain dan menggertakkan gigi mereka karena mereka sudah tidak tahu apa lagi yang bisa mereka lakukan. Semua serangan mereka itu sudah digagalkan dan kini mereka pun sudah terluka parah. Ketiganya sudah tidak punya jalan lagi. Lepas, lantai itu melesat dengan cepat ke arah tiga orang itu. Lalu ketiganya pun kemudian menggertakkan gigi dengan erat. Dan suara yang akrab tiba-tiba terdengar di sana. Raja Hantu, kenapa Anda menjadi sosok yang begitu emosional? Apa kau tidak bisa melihat betapa indahnya cinta antar sesama saudara di dalam keluarga Luo kami? Tiba-tiba ledakan terjadi dan rantai hitam itu pun berhenti tepat di depan dahi Tetua Li. Lalu, cahaya merah tiba-tiba muncul di sana yang mengakibatkan rantai itu seperti menabrak perisai yang kokoh. Setelah itu kemudian rantai itu terpental ke belakang lurus ke arah orang tua itu atau si Raja Hantu. Raja Hantu sungguh terkejut dan segera menahan rantai itu dengan tangannya. Sayangnya ini bukan lagi rantai biasa. Ujung dari rantai itu sudah memiliki energi merah yang tidak lagi bisa ia kendalikan. Segera rantai itu menghantam tangannya dan kemudian terdorong sampai ke arah dadanya. Hingga akhirnya dia pun terlempar ke belakang sejauh 1 km. Semua yang ada di lintasan itu, baik bukit ataupun pepohonan, hancur seketika dan beberapa bahkan menjadi debu. Tetua Li kini menoleh dan melihat bahwa ternyata di sana ada seorang laki-laki yang kini berdiri dengan tatapan yang dingin dan rambut putihnya yang berkibar-kibar. Setelah dia perhatikan lagi, ternyata itu adalah junjungannya, sang pengurus rumah tangga nomor 1 di dunia, Suo Fan. Kini semua orang tertuju pada Suo Fan, bahkan para prajurit bersirah hitam itu pun menatap Suo Fan dengan ekspresi serius. Kini mereka mulai khawatir dan wajah mereka pun tenggelam dalam ketakutan. Meski mereka tahu kalau Suo Fan itu luar biasa dari orang-orang di dalam kota, tapi ini adalah kali pertama bagi mereka melihat Suo Fan secara langsung. Hingga itu membuat mereka tidak bisa percaya dengan apa yang mereka lihat saat ini. Sebelumnya bagi para prajurit ini, kehadiran Tetua Li itu saja sudah membuat mereka gemetar ketakutan. Bahkan mereka baru saja bersorak-sorai ketika Raja Hantu itu menampakkan dirinya. Tapi kali ini ternyata sang monster sejati telah muncul. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasa takut? Semua bayangan hitam kini menatap dan menoleh ke arah reruntuhan dengan penuh harapan.
Lalu tiba-tiba aura hitam pun perlahan muncul dari dalam reruntuhan itu hingga akhirnya berubah menjadi sebuah sosok yang jauh lebih kekar meski terbungkus oleh baju besi. Rantai kini kembali ditarik dan bersiap di posisinya, sedangkan Zofan menatap pemandangan ini dengan sedikit rona keanehan di wajahnya. Lalu tiba-tiba Tetuali berteriak, "Steward Zuo, Anda harus berhati-hati. Dia adalah ahli yang berada di antara ranah visi dewa dan ranah virtual. Meski dia belum menerobos, tapi dia sangatlah kuat." Jadi ada yang seperti itu. Mata Zofan pun berubah menjadi sedikit aneh. Lalu dia kemudian tertawa seolah dia itu sebenarnya sudah mengetahui semuanya. Lalu perlahan dia mendekati Tetuali dan berkata, "Tetuali, kamu sudah bekerja cukup keras. Sekarang istirahatlah, biar aku yang mengurus sisanya." Setelah Zofan mengatakan itu, dia pun perlahan maju, bersamaan dengan senyuman tipis di sudut mulutnya. Sedangkan di sisi lain, Raja Hantu pun tampak melangkah maju dengan rantai hitam yang melayang di sekitarnya. Semua orang kini menjadi sangat gugup melihat pemandangan dari dua orang yang berhadapan dalam jarak 30 meter itu. Ini mereka berdua akan menentukan nasib dari kedua kubu setelah pertarungan ini selesai. Zofan tersenyum, kemudian dia berkata, "Sepertinya intuisiku benar karena mengirimkan Tetuali untuk mengawal keluarga Yun. Kalau tidak, mungkin saat ini keluarga Yun sudah kalian bawa pergi." "Steward Zuo, ini adalah kali pertama kita bertemu secara langsung. Tapi ku peringatkan supaya kau menyerah. Masa depan keluarga Yun itu akan sangat mempengaruhi kekuatan di dalam kekaisaran. Dan kami tidak akan bisa membiarkan keluarga Luo melahapnya dengan begitu saja. Ini adalah peringatan terakhir dariku," kata Raja Hantu. "Oh, jadi menurutmu apa aku tidak bisa menang darimu?" kata Zofan sambil mencibir. "Begitulah, sebelumnya pukulanmu memang luar biasa, tapi itu hanya karena aku tidak menyadari keberadaanmu. Tapi sekarang kamu tidak akan memiliki peluang lagi," kata Raja Hantu sambil mengepalkan tinjunya dengan erat. "Sepertinya kau cukup percaya diri. Sayangnya, kau tidak lebih kuat daripada orang yang pernah kulawan." Sebuah cahaya melintas dari mata Zofan. "Steward Zuo, tidak baik untuk bermulut besar," kata Raja Hantu sambil melambaikan tangannya. Dan segera setelah itu, rantai bergerak dengan kecepatan yang luar biasa ke arah Zofan. Dengan gerakan zigzag, rantai itu mengincar sisi sebelah kiri dari Zofan. Tapi Zofan menyeringai, "Rubah tua, rupanya kamu cukup pandai." Zofan tahu kalau Raja Hantu itu sengaja mengincar sisi sebelah kirinya karena dia pikir tangan kanan Zofan itu adalah kekuatan utama. Jadi tangan sebelah kiri pasti adalah kelemahannya. Tapi sayangnya itu tidak berlaku untuk Zofan. Ledakan energi tiba-tiba terjadi dan dalam satu gerakan rantai itu ditepis dengan mudah menggunakan tangan kiri oleh Zofan yang sudah bertransformasi. Raja Hantu terkejut dan dia berkata, "Cakar naga bumi." Zofan pun tertawa dan dia mengatakan, "Ternyata kamu mengetahuinya." Setelah itu Zofan menangkap rantai hitam yang ada di dekatnya dan menariknya, lalu mengayunkan rantai itu. Otomatis Raja Hantu pun kemudian ditarik oleh rantai hitam itu, lalu dia diayunkan setengah lingkaran hingga menghantam tanah dengan keras. Ledakan kembali terjadi dan itu meninggalkan kawah yang sangat besar di hadapan semua orang. Melihat ini, semua orang dari keluarga Yun tampak bersukacita, sedangkan para ahli berzirah hitam itu tampak menjadi panik. Namun sebelum para prajurit berzirah hitam itu maju untuk membantu pemimpin mereka, sosok hitam keluar dari dalam reruntuhan dan langsung menuju ke arah Zofan. Melihat hal ini, Tetuali dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa cemas mereka dan berteriak, "Steward Zuo, orang itu hanya bisa diserang dengan kekuatan jiwa." Zofan pun menyeringai dan berkata,
Aku sudah tahu. Jurus ketiga, jiwa naga hantu dan petir ungu. Auman naga terdengar di langit dan segera bayangan naga muncul di belakang tubuh Suofan, yang mana bayangan naga itu dilapisi oleh petir ungu. Ini adalah kemampuan kombinasi yang sangat cocok untuk melawan seseorang yang hanya bisa diserang dengan menggunakan kekuatan jiwa. Tapi di sisi lain, Raja Hantu itu sama sekali tidak menyadarinya. Dia benar-benar menganggap remeh Suofan dan terus maju ke arah Suofan. Karena hal itu, bayangan naga Suofan pun bergerak lalu menghantam orang itu dengan putus asa. Raja Hantu terdesak dan kembali dipukul mundur oleh bayangan naga. Teriakan Raja Hantu kini terdengar begitu nyaring. Tubuhnya kini seperti dialiri oleh kilatan petir ungu yang langsung menyerang jiwanya. Ini tentu membuat semua pengikutnya menjadi ketakutan dan merasa cemas. Raja Hantu tidak pernah menyangka ini semua akan terjadi dan dia pun sampai tertunduk di tanah sambil terengah-engah. Suofan kini menatapnya dengan wajah sombong, lalu dia berkata, "Sekarang seharusnya kamu sudah sadar siapa yang lebih baik di sini. Kau hanyalah boneka roh dari ahli puncak ranah visi dewa, yang mana kamu kesulitan untuk menerobos ke ranah virtual. Kekuatanmu hanyalah semi dan itu tidak berarti di mataku. Andai kau saat ini sudah mencapai ranah virtual, keadaan kali ini mungkin akan berbeda. Tapi sayangnya, kamu tidak memiliki harapan lagi di hadapanku." "Apa? Bagaimana kau bisa tahu akan semua kekuatanku? Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Bahkan teknik yang kugunakan adalah teknik yang sudah hilang selama 500 tahun yang lalu. Bagaimana bisa?" kata Raja Hantu dengan wajah pucat dan panik. Nah, disclaimer sedikit bahwa dari awal Raja Hantu itu menggunakan teknik kultivasi boneka roh. Jadi dia itu adalah sosok KW dari ahli ranah virtual saat ini, di mana jiwanya itu keluar dari tubuh aslinya dan berubah menjadi boneka roh. Dia itu tidak memiliki tubuh fisik sejati dalam fase ini. Karena itu dia bisa dikatakan berada di tengah-tengah antara manusia dan roh. Itu yang dari kemarin dikatakan oleh Li Jingtian atau Tetua Li. Bagaimana aku tahu? Itu hal yang sederhana, karena aku sangat berpengetahuan, kata Suofan sambil memamerkan senyumannya. Kau sudah berani menyentuh orang-orangku dan melukai mereka. Maka sekarang jangan pikir kau bisa lari hidup-hidup. Begitu selesai mengatakan ini, senyuman Suofan tiba-tiba berubah menjadi semakin mengerikan. Dan lingkaran emas di pupil mata kanannya kini menunjukkan jati dirinya. Tahap ketiga, mata Dewa Kongming, ilusi tanpa batas. Segera energi spasial seolah-olah meledak dan Raja Hantu tidak tahu apa yang terjadi padanya. Tapi dalam sekejap, dia bisa merasakan kalau dunia berputar dan kemudian dia seperti terlempar ke sebuah dimensi yang kosong serta berwarna putih. Tidak ada siapapun di sana selain dirinya sendiri. Formasi, bagaimana bisa? Kapan anak itu mengaturnya? Kata Raja Hantu dengan wajah penuh dengan keterkejutan. Kau tidak perlu tahu. Tiba-tiba suara dan sosok Suofan perlahan muncul dari ketiadaan. Pada dasarnya, boneka roh memiliki kelebihan karena mampu berubah-ubah bentuk di dunia nyata, sehingga serangan fisik dapat diabaikan. Itu adalah sebuah keuntungan yang kau miliki. Tapi sayangnya, boneka roh itu seperti pedang bermata dua. Di sisi lain, karena kau tidak memiliki tubuh fisik untuk berlindung, jiwamu masihlah jiwa manusia biasa, dan itu belum melakukan terobosan. Ini adalah kerugian terbesarmu, kata Suofan yang kemudian dibarengi dengan sebuah pedang tajam yang tiba-tiba muncul dan menusuk tubuh dari Raja Hantu. Kembali, Raja Hantu merasakan rasa sakit dan teriakannya tidak tertahankan. Wajahnya menjadi pucat dan keringat dingin muncul di dahinya. Raja Hantu kini jatuh dan tubuhnya pun tampak gemetaran. Kini dia bahkan tidak berani untuk menatap Suofan. Kres! Suofan menarik pedang itu dari tubuhnya dan segera Raja Hantu refleks mundur untuk menghindari Suofan.
Tapi tiba-tiba rasa sakit lain terasa dari bagian perut belakangnya. Saat dia menoleh ke belakang, ternyata saat itu di sana sudah ada Suovan yang menusukkan pedang dari punggungnya. "Kau tidak perlu lari, karena kau tidak akan pernah bisa lari," kata Suovan dengan senyuman yang mengerikan. "Bukankah sudah kukatakan sejak awal bahwa wujud boneka rohmu itu adalah pedang bermata dua? Di dunia nyata kau bisa menghindari semua serangan fisik, tapi tempat ini adalah ilusi tanpa batas dan logika sudah berbalik. Ilusi di sini telah menjadi kenyataan bagimu. Dengan begitu, rasa sakit yang semu ini akan menjadi rasa sakit yang nyata bagimu. Belum lagi waktu akan berjalan dengan sangat lambat di sini. Jadi nikmatilah. Ini akan menjadi sangat menyenangkan untukmu. Aku akan menikmati semuanya hingga nantinya jiwamu benar-benar menghilang," kata Suovan sambil tertawa jahat. Setelah itu Suovan melambaikan tangannya dan segera 5 buah pedang muncul dari ketiadaan dan langsung menusuk tubuh dari Raja Hantu. Sekali lagi raungan terdengar begitu keras, dan Raja Hantu meratapi rasa sakit yang mengerikan ini. Kini di tempat ini, Suovan sudah seperti dewa dan bisa melakukan apapun yang dia mau. Tidak peduli sekuat apapun Raja Hantu ketika berada di dunia luar, dia di sini hanya akan menjadi samsak bagi Suovan dan terus disiksa tanpa memiliki peluang untuk melawan. Pedang terus bermunculan dan menusuk tubuh dari Raja Hantu. Dia terus merasakan sakit yang tak tertahankan sampai dia pingsan dan kemudian sadar kembali. Kejadian ini terus berulang dari waktu ke waktu. Inilah kekuatan sesungguhnya dari tahap ketiga mata dewa Kongming. Dengan menggunakannya, Suovan bisa membuat sebuah ruangan ilusi yang dapat ia manipulasi dengan mudah. Dan tempat ini sudah seperti neraka bagi Raja Hantu yang adalah boneka roh. Di dunia luar, di luar ruang ilusi Suovan, kini sosok dari Raja Hantu itu seperti terkena genjutsu gitu ya. Pandangannya tampak kosong, tapi dia terus meraung kesakitan karena jiwanya kini sedang disiksa oleh Suovan di ruang ilusi. Ini membuat para prajurit bersirah hitam itu menatapnya dengan ketakutan. Mereka tidak bisa melihat komandannya yang terus kesakitan, bahkan sampai berguling-guling seperti ini. Teriakan yang memekakkan telinga seolah-olah ingin mengatakan kalau dia lebih baik mati daripada disiksa seperti ini. Kini Tetua Li dan 2 tetua lainnya tampak benar-benar tercengang melihat pemandangan ini. Bahkan mereka sampai babak belur ketika menghadapi Raja Hantu. Tapi Suovan hanya dalam satu gerakan, kini dia benar-benar menyiksa orang yang telah mengalahkan mereka hingga ke titik ini. Bahkan mereka mulai iba pada Raja Hantu karena melihatnya begitu kesakitan. Kini ketiga tetua itu hanya bisa menghela nafas panjang. Sebelumnya mereka adalah kekuatan utama dari Suovan dan bertugas untuk melindunginya. Tapi tampaknya sekarang justru merekalah yang akan berlindung di bawah naungan Suovan. Kini mereka semakin menyadari kalau Suovan memang berada di dimensi yang berbeda dengan mereka. Suovan memang adalah sosok monster yang layak untuk ditakuti. Di sisi lain, kini Suovan memandang para prajurit bayangan yang ada di kejauhan. Lantas lingkaran emas tiba-tiba muncul di pupilnya dan kembali memadat. Kekuatan ini segera mengantarkan ratusan orang itu masuk ke dalam dunia ilusi. Mereka pun kini benar-benar disiksa habis-habisan oleh Suovan. Hingga orang-orang ini bernasib sama seperti Raja Hantu. Teriakan terus-menerus terdengar dan mereka sampai berguling-guling di tanah. Dan setelah beberapa saat, Suovan melihat para prajurit itu kemudian berkata, "Sepertinya para boneka kecil ini sudah mencapai batasnya." Dan benar saja, setelah mengatakan itu, seorang pria bersirah hitam ini berteriak dan perlahan jiwanya mulai hancur. Jiwa itu perlahan menghilang di udara yang kosong. Setelah itu satu persatu dari pasukan bersirah hitam itu pun mulai menghilang dan jiwa mereka pun hancur seutuhnya. Suovan sendiri tersenyum ketika melihat hal ini. Tapi di sisi lain kini dahanya dipenuhi oleh keringat.
Dia tidak menyangka kalau ternyata dia telah menghabiskan banyak energi untuk menyingkirkan para prajurit bersirah hitam ini. Tapi dia menggertakkan giginya dan mencoba untuk terus bertahan. Hingga tiba-tiba sebuah batu ditembakkan lurus ke arah Zuovan. Meski itu hanyalah batu kecil, tapi kecepatan dan kekuatannya tidaklah biasa. Zuovan bisa merasakan ini dan segera dia mengangkat tangan kanannya untuk menghentikan batu itu. Konsentrasinya pun akhirnya terganggu karena serangan ini. Ini adalah serangan dari seorang ahli di ranah virtual yang kini membuat tangan Zuovan tampak sedikit gemetar. Tapi saat ini Zuovan tidak tahu siapa yang melemparkan batu itu. Dan akhirnya dia pun kehilangan fokusnya. Yang mana ini membuat Raja Hantu mendapatkan celah untuk melarikan diri. Dan begitu dia bisa mengontrol tubuh boneka rohnya, dia kembali sadar dan lepas dari jerat ruang ilusi yang dibuat oleh Zuovan. Gawat, orang tua itu berhasil meloloskan diri, teriak Tetuali. Sedangkan Zuovan saat ini yang terkejut mendengar teriakan Tetuali buru-buru mengaktifkan tahap kedua mata dewa Kongming. Segera ledakan energi seperti laser ia lepaskan ke arah Raja Hantu. Raja Hantu yang sudah lepas merasakan bahaya, kemudian dia segera berubah menjadi kabut hitam dan mencoba untuk menghindar. Namun sayangnya itu sedikit terlambat dan akhirnya sinar itu mengenai dadanya. Meski saat ini Raja Hantu itu sudah menjadi boneka roh, tapi ledakan energi yang Zuovan keluarkan itu sudah ia sedikit modifikasi dengan menggunakan kekuatan jiwa. Alhasil Raja Hantu pada akhirnya tetap terluka setelah terkena dari serangan ini. Tapi Raja Hantu tidak diam begitu saja. Dia tahu kalau dia tidak akan bisa lolos dengan mudah. Karena itu dengan cepat dia berpindah ke tempat keluarga Yun berada. Ketika Zuovan melihat hal ini, matanya pun melebar dengan penuh amarah. Dia hendak melepaskan serangan lagi, tapi pada akhirnya dia berhenti karena takut melukai orang-orang yang tidak bersalah. Dan begitulah, Raja Hantu menyeringai lalu menangkap seorang anak muda kira-kira berusia 8 tahun. Dia menyelimuti anak itu dengan jubah hitamnya dan kemudian mereka terbang ke langit. "Tolong aku!" teriak anak kecil itu sambil menangis terseduh-seduh. Zuovan berteriak, "Raja Hantu sialan, lepaskan anak itu. Keluarga Yun saat ini berada di bawah keluarga Luo. Jika kamu berani melukainya, maka kau akan berurusan denganku lagi." Raja Hantu menyeringai dan dia pun berkata, "Steward Zuo, kali ini aku mengetahui kekalahanku. Tapi mari berjumpa lagi di masa depan dan selesaikan hutang kita ini." Setelah mengatakan itu, Raja Hantu berubah menjadi asap hitam dan segera membawa anak itu pergi bersamanya. Kini semua orang di keluarga Yun melihat semua kejadian ini dan mereka terpukul karena kelemahan mereka sendiri yang bahkan tidak bisa melindungi anak itu. Sedangkan Zuovan kini tampak marah, tapi entah bagaimana masih ada sedikit senyuman di sudut mulutnya. Itu seperti sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Semua orang dari keluarga Yun kemudian maju ke depan dan menghampiri Zuovan. Mereka mencoba untuk menenangkan Zuovan dan mengatakan kalau semua itu bukanlah salah dari Zuovan. Sedangkan Tetuali kini mencoba untuk bangun dan menggerakkan tubuhnya yang masih sangat lemah untuk mencoba menghibur Zuovan. "Steward Zuo, Anda tidak perlu menyalahkan diri Anda sendiri. Lagi pula hanya seorang anak kecil yang dibawa pergi." Saat mengatakan itu, mereka hanya tinggal berdua saja karena keluarga Yun menyingkir, intinya kayak gitu. Dan setelahnya Zuovan berkata, "Kentut, siapa yang menyalahkan diri sendiri?" kata Zuovan dengan dingin. "Anak yang diculik masihlah belum matang, jadi dia bukanlah masalah. Lagi pula aku memang sengaja membiarkan ini semua terjadi. Kegagalan ini juga akan membawa dampak positif untuk mengambil hati dari keluarga Yun. Dan dengan begitu mereka akan dengan senang hati bergabung dengan kita nantinya." Tetuali sungguh terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. Lalu segera dia tertawa dan menganggukkan kepalanya. Pada dasarnya Zuovan memanglah iblis dan selalu mencari keuntungannya sendiri. Jadi melakukan ini semua adalah hal yang sangat wajar baginya.
Zofan kemudian berbalik dan menatap semua orang dari keluarga Yun, lalu dia berkata, "Semuanya maafkan saya, karena saya telah gagal melindungi anggota keluarga kalian. Ini semua karena ketidakmampuan saya untuk menjaga kalian," kata Zofan dengan sedih. Sedangkan Tetua Li pun saat ini ikut menundukkan kepalanya seolah dia juga meminta maaf, padahal sebenarnya dia sedang menahan tawanya. Semua orang dari keluarga Yun melihat Zofan dan Tetua Li, dan mereka semua pun segera menundukkan kepala dan mengucapkan terima kasih pada Zofan. "Apa yang Anda katakan? Jika bukan karena Anda, mungkin keluarga Yun sudah mengalami nasib yang jauh lebih buruk. Kami sangat berterima kasih atas kebaikan dari Steward Zuo serta para tetua dari keluarga Luo. Hanya saja kami merasa heran, padahal kami selalu bersikap baik pada semua orang. Tapi kenapa nasib malang ini justru jatuh pada kami semua?" Semua orang dari keluarga Yun kini tampak sangat sedih. Zofan perlahan menarik nafas panjang lalu dia pun berkata, "Kalian memang tidak jahat, tapi dunia ini yang terlalu kejam. Meski kalian tidak berdosa, tapi kejahatan masih bisa mengincar kalian. Sekarang kekaisaran telah dipenuhi dengan ular dan naga. Saya juga sangat khawatir kalau keluarga Yun justru akan terlihat seperti batu sandungan di mata mereka. Karena itu mungkin mereka juga akan mengincar keluarga Yun di masa depan." Mendengar hal ini, semua orang di keluarga Yun pun tampak terkejut lalu seperti berpikir untuk beberapa saat. Pada akhirnya, kini mereka semua memahami apa yang telah dikatakan oleh Zofan. Kini mereka hanya bisa menghela nafas panjang dan wajah mereka pun tampak sedih. Ini adalah sebuah kesempatan untuk Zofan. Dia pun tampak tersenyum lalu kemudian dia berkata, "Semuanya tidak perlu khawatir. Selama keluarga Luo kami di sini, kami berjanji untuk melindungi seluruh keluarga Yun sesuai dengan janjiku pada mendiang imam besar. Kami pasti akan melindungi kalian dan di masa depan kami juga akan membalaskan dendam dari imam besar. Untuk sekarang kalian semua berlindunglah di bawah keluarga Luo, dan kalian bisa bebas setelah semuanya benar-benar menjadi aman. Terima kasih banyak Steward Zuo atas rahmat dan kebaikan Anda yang telah menyelamatkan jiwa kami. Mulai hari ini, semua keluarga Yun bersumpah untuk tidak pernah melupakan kebaikan yang terjadi hari ini, dan siap untuk membantu keluarga Luo di masa depan." Kini semua orang menundukkan kepala mereka dan mengucapkan terima kasih dengan sepenuh hati pada Zofan. Zofan sendiri tersenyum lalu segera melambaikan tangannya. "Saat kalian memutuskan untuk berada di bawah keluarga Luo, maka kita adalah saudara dan keluarga. Jadi kalian tidak perlu terlalu sopan. Saya sangat berharap Anda semua bisa mempercayai keluarga Luo dengan sepenuh hati." Dan sejak saat inilah pasukan keluarga Yun akhirnya menyerahkan diri pada Zofan tanpa paksaan ataupun tanpa kekerasan. Bahkan mereka semua menganggap kalau keluarga Luo itu adalah penyelamat mereka. Setelah semua itu, kemudian Zofan mengeluarkan botol obat dan membaginya pada Tetua Li dan dua lainnya. Kira-kira setelah 3 jam mereka tetap berada di sana untuk memulihkan diri. "Steward Zuo, Anda tadi mengatakan bahwa mereka adalah boneka roh. Apa itu sebenarnya?" tanya Tetua Li yang saat ini menatap Zofan dengan wajah kebingungan. Zofan pun tersenyum lalu dia berkata, "Mereka hanyalah kumpulan orang-orang yang menyedihkan dan putus asa, sampai-sampai mereka mengorbankan diri mereka dan menjadi boneka roh untuk menambah kekuatan." Mendengar hal ini, ketiga tetua itu tampak serius dan mendengarkan Zofan dengan baik. Zofan kemudian melanjutkan, "Kalian harusnya tahu bahwa ketika seorang kultivator mencapai alam virtual, jiwa mereka akan memadat dan akan terus abadi. Bahkan jika tubuhnya dihancurkan pun, mereka dapat dilahirkan kembali selama jiwanya tidak ikut hancur. Namun, jika seorang kultivator belum mencapai ranah virtual, apa yang akan terjadi pada jiwa mereka saat mereka mati? Berapa lama mereka bisa bertahan?" tanya Zofan. Tetua Li kemudian menjawab,
Paling lama jiwa-jiwa itu hanya akan bertahan selama 100 hari, lalu setelahnya akan hilang dengan sendirinya. Mendengar hal ini, Zofan pun tersenyum lalu berkata, "Benar, dalam kasus ini para prajurit berzirah hitam itu adalah wujud dari jiwa orang-orang yang keluar dari tubuhnya, dengan menggunakan sebuah metode kultivasi tentunya. Saat jiwa mereka keluar, mereka kemudian akan membentuk tubuh astral, dan itulah yang disebut sebagai boneka roh. Tapi seperti namanya, boneka roh itu hanyalah boneka buatan dari jiwa manusia. Itu adalah sosok yang tidak sempurna dan mereka tidak akan bisa berkultivasi lagi. Mereka hanya berkeliaran di dunia ini tanpa tujuan. Mereka sudah seperti orang mati yang gentayangan. Menjadi boneka roh itu sama saja dengan mencoreng wajah dari seorang kultivator. Selain itu, untuk mempertahankan keberadaan mereka, mereka harus memakan jiwa lainnya untuk bertahan dalam setiap bulannya. Metode ini benar-benar buruk dan tidak bisa dibanggakan. Sekarang, saat mereka bertemu dengan jalan iblisku, mereka hanya bisa melarikan diri dengan ekor di bawah kedua kakinya. Bagaimanapun, cara ini tidaklah baik untuk kalian. Sekarang setelah kalian mengetahui konsekuensinya, lalu apa kalian masih tertarik pada mereka?" Mereka bertiga tampak mendengarkan dengan baik dan memahami semuanya secara gamblang. Namun setelahnya, Suekin kemudian berkata, "Tapi Steward Zhu, jika memang itu adalah metode yang sangat buruk dan dikatakan sudah lama hilang, lalu kenapa kami hari ini bertemu dengan ratusan dari mereka? Apakah seluruh dunia mengetahui tentang metode rahasia ini?" "Tidak, mereka memang sengaja dibuat, dan ini tidak terjadi secara alami. Kalian harusnya tahu bahwa pihak lain saat ini juga sedang mempersiapkan pasukan, termasuk memaksa para kultivator untuk menggunakan teknik boneka roh. Lagi pula di tempat ini sangat sulit untuk melahirkan seorang ahli di ranah virtual. Karenanya mereka menggunakan boneka roh yang sulit untuk dihadapi oleh ahli-ahli yang tidak menguasai kekuatan jiwa dengan baik," kata Zofan. "Untungnya, teknik ini itu tidak semudah yang terlihat. Keberhasilannya sangatlah kecil. Jadi pasukan mereka jelas tidak banyak untuk saat ini. Dan jika kalian tahu bahwa Komandan Pang saat ini juga telah melatih beberapa orang untuk menggunakan teknik jalan iblis, yang mana tingkat keberhasilan dari teknik jalan iblis ini jauh lebih tinggi daripada teknik boneka roh." Mendengar pernyataan ini, Tetua Li pun terkejut karena dia sama sekali tidak menyadarinya. Terlebih mendengar fakta kalau efektivitas dari boneka roh itu sangatlah buruk. Hari ini mereka telah menghancurkan ratusan boneka roh, yang mana itu bisa disetarakan dengan ratusan ribu pasukan biasa. Ini sungguh mengejutkan. Sedangkan di sisi lain, Zofan kini tampak tertawa dengan riang lalu berkata, "Kalian tidak perlu terlalu memikirkannya dalam-dalam." Tapi Suekin masih memiliki ketidakpuasan di wajahnya. Dia kemudian berkata, "Tapi Steward Zhu, meski itu adalah teknik yang buruk, kami sebagai ahli ranah visi dewa bahkan tidak mampu melawan mereka. Padahal mereka hanya berada di ranah surga yang mendalam. Bukankah ini sudah saatnya Anda untuk melatih kami lagi?" Setelah mengatakan ini, wajah Suekin dan Qiu Yanhai kini tampak sangat berharap untuk mendapatkan teknik rahasia milik Zofan. Ya, sebenarnya yang mereka incar itu adalah teknik dari Zofan, bukan soal teknik boneka roh itu. Kini Zofan menatap mereka kemudian tersenyum. "Kupikir itu masih belum dibutuhkan. Lagi pula kini mereka mengalami kemunduran yang besar, jadi mereka tidak akan kembali untuk waktu yang lama." Mendengar hal ini, ketiga tetua itu tahu bahwa sebenarnya Zofan itu saat ini masih sangat malas untuk mengajari mereka. Tapi Suekin tidak bisa diam begitu saja. Dia buru-buru menyanggah, "Tapi Steward Zhu, orang-orang itu masihlah berbahaya. Jika tidak, kami tidak akan jatuh sampai ke titik ini. Apa kamu tidak sayang jika di masa depan kamu akan kehilangan para tetua yang sudah berada di ranah visi dewa? Dan jika kamu tidak ingin menunjukkan teknikmu pada orang lain,
maka saya siap untuk datang tengah malam dan belajar bersama dengan Anda. Sofan terkejut, kemudian dia berkata, "Kak Sue, tolong ingatlah usiamu. Tolong hargai dirimu sendiri. Lagi pula saat ini suamimu ada di sini juga." "Ah, tidak apa-apa Steward Suo. Bahkan jika Anda mau, saya juga siap datang tengah malam dan ikut belajar bersama," kata Qiu Yanhai sambil tersipu. Mendengar hal ini, Suo Fan hampir muntah darah. Buru-buru dia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, aku takut pada kalian. Maka aku akan mengajari kalian sebuah trik untuk menghadapi jiwa-jiwa penasaran dari ranah visi dewa atau bahkan mungkin di atasnya." Dan begitulah, Suo Fan kemudian melatih mereka. Di sebuah air terjun yang indah, asap hitam tiba-tiba muncul di sana dan kemudian laki-laki tua itu keluar sambil terengah-engah. Laki-laki itu maksudnya adalah Raja Hantu. Kini wajahnya tampak pucat karena vitalitasnya sudah banyak yang menghilang. Selain itu, ada seorang anak bersama dengannya yang tampak pingsan saat ini. Kini orang tua itu segera mengulurkan tangannya ke dalam air dan tiba-tiba air terjun itu pun mulai melambat sampai akhirnya berhenti dengan sempurna. Sedangkan di kolam bawah air terjun itu sekarang menjadi seperti pusaran air dan mengeringkan kolam itu secara bertahap. Samar-samar mulai terlihat pintu batu yang sudah tertutup oleh lumut di bawah kolam. Raja Hantu kemudian perlahan memasuki pintu itu dan setelahnya semua perlahan kembali seperti sedia kala. Raja Hantu terus berjalan menyusuri lorong yang gelap itu bersama dengan anak yang ada di tangannya. Tidak lama kemudian, cahaya lilin tampak dari kejauhan. Dia kemudian mempercepat langkahnya dan mencoba untuk mendekat. Di ujung tempat itu adalah ruangan yang agak gelap dan diterangi oleh lusinan lilin. Dan tempat itu jika diperhatikan lagi sudah seperti sebuah tempat penyiksaan. Namun, di tengah tempat itu ada tirai emas yang mana itu seolah-olah adalah tempat khusus untuk seseorang. "Lapor, maaf saya tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik," kata Raja Hantu sambil berlutut. "Apa kamu gagal?" Sebuah suara dari laki-laki tua kembali terdengar. Lalu setelah menghela nafas, dia pun berkata lagi, "Aku tidak menyangka bahwa meski kamu berangkat lebih awal, tapi ternyata kamu masih menelan kegagalan juga. Sayang sekali." Raja Hantu hanya bisa menghela nafas dan tiba-tiba dia merasakan rasa sakit dari dadanya. Raja Hantu pun kemudian jatuh ke lantai. Pria tua di seberang melihat hal ini dan sedikit terkejut lalu berkata, "Apa kamu terluka?" Melihat hal ini, laki-laki tua itu hendak keluar dari balik tirainya. Tapi kemudian sebuah bayangan hitam segera bergegas menghampiri Raja Hantu dan kemudian mengeluarkan sebuah pil lalu memberikannya pada Raja Hantu. Setelah beberapa saat, aura Raja Hantu mulai kembali stabil dan dia bisa bernafas dengan normal. Anda tidak perlu khawatir. Dia hanya terluka lumayan parah dan membutuhkan beberapa waktu untuk pulih, kata laki-laki tua yang baru saja memberikan pil itu. Bagaimana kamu bisa terluka separah ini? Siapa yang telah memukulmu kali ini? Bahkan 3 mata rantai kuno saja tidak akan bisa membuatmu sampai ke titik ini, kata pria tua itu dari balik tirai. Raja Hantu kemudian dengan sedikit mengerang berkata, "Ini adalah Suo Fan." "Apa? Anak itu bisa sekuat ini?" kata orang tua itu dengan terkejut. Sedangkan Raja Hantu saat ini hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Anak ini tidaklah sederhana. Bahkan dia bisa mengetahui teknik kultivasi yang saya gunakan. Padahal itu seharusnya sudah hilang dalam 500 tahun yang lalu. Seharusnya tidak ada lagi orang di kekaisaran yang mampu mengetahuinya. Tapi dia bisa menyadarinya dalam 1 kali melihat saja. Karena dia juga saya gagal kali ini. Bahkan kalau bukan karena anak ini yang saya gunakan sebagai tameng, mungkin saat ini saya tidak akan bisa melarikan diri." Suo Fan, dia adalah sosok monster yang bahkan jauh lebih menakutkan dari 3 mata rantai kuno.
Dia memiliki fisik sekuat 3 mata rantai kuno, tapi pemahamannya sangat luas, bahkan untuk teknik-teknik yang sudah terlupakan. Ini adalah kali pertama saya bertemu dengan musuh sekuat ini dalam hidup saya, kata Raja Hantu. Sedangkan pria yang kini berdiri di dekat Raja Hantu pun tampak mengangguk dan dia berkata, "Benar. Sebelumnya saya juga sudah melihatnya. Dia benar-benar anak yang tidak bisa ditebak. Untungnya Anda bisa melarikan diri darinya hidup-hidup. Ini sudah seperti sebuah berkah. Tapi meski begitu, orang tua ini pasti akan membalasnya di masa depan," kata Raja Hantu dengan penuh ambisi. Orang tua di balik tirai itu diam untuk beberapa waktu, lalu kemudian dia bertanya, "Sekarang di mana para bawahanmu?" "Maafkan saya, mereka semua terbunuh," kata Raja Hantu. "Apa? Apa kamu memarahi mereka sampai kebablasan dan membunuh mereka?" kata orang tua di balik layar itu. "Tidak, itu semua karena Zuovan. Dia benar-benar kejam dan tidak membiarkan satupun hidup. Hanya saya yang berhasil melarikan diri darinya," kata Raja Hantu dengan ekspresi yang suram. "Kamu tidak perlu menyerahkan dirimu sendiri, karena anak ini memang menyusahkan sekali. Dia sangat licik dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Sekarang jika pasukanmu hancur, itu artinya mereka memang tidak layak. Jadi kamu tidak perlu terlalu memikirkannya," kata orang tua itu. Kedua orang yang ada di seberang semuanya terkejut mendengar pernyataan dari orang tua ini. Lalu perlahan orang tua dari balik tirai itu menunjukkan dirinya. Dia berjalan keluar dengan jubah emas yang disulam oleh sulaman naga bercakar 5. Lalu orang itu berkata, "Zuovan pasti sudah mengetahui siapa pembunuh imam besar. Bahkan mungkin Leng Wuchang dan juga Zhuge Changfen pun pasti sudah menebaknya. Tapi tidak perlu khawatir. Saat ini Zuovan masih tetap akan menjadi musuh dari gerbang kekaisaran. Dan karena itu kita bisa bernafas sedikit lega. Itulah beban jabatan yang kuberikan padanya. Dia akan mengulur waktu untuk kita saat ini." Meskipun pada persidangan hari ini cukup mengejutkan bahwa dia ternyata membela gerbang kekaisaran. Tapi semuanya masih belum berubah. Aku hanya memanfaatkan situasi ini untuk menyingkirkan salah satu pihak jika beruntung. Tapi ternyata itu tidak bekerja. Tidak masalah. Rencana utama masihlah tetap berjalan pada jalurnya. Setelah itu orang tua itu pun tertawa. Dan setelah menghela nafas, pandangan orang tua itu menajam dan kemudian berkata, "Zuovan, aku tidak pernah menyangka akan ada orang seperti dirimu. Tapi permainan masih terus berlanjut. Jadi jangan sampai kamu menghilang sebelum semuanya berakhir," kata Kaisar dengan senyuman yang dilapisi oleh aura membunuh yang kuat. Orang yang berdiri di samping Raja Hantu itu tidak lain adalah sang penjaga naga Sima Hui. Dia pun kemudian bergumam, "Yang mulia, sekarang Zuovan akan membawa pulang keluarga Yun ke Gunung Angin Hitam. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya membunuh mereka semua?" Kaisar tersenyum lalu dia berkata, "Tidak perlu. Biarkan saja mereka untuk saat ini. Hanya saja masih ada hal yang membuatku penasaran sampai dengan hari ini. Keluarga Luo dan imam besar sebelumnya tidak pernah berhubungan sedikit pun. Tapi kenapa imam besar justru mempercayakan keluarganya pada Zuovan? Bahkan dia sampai melepaskan posisi netralnya hanya untuk membela Zuovan. Dia benar-benar rela untuk kehilangan nyawanya. Apa sebenarnya alasan dari orang tua itu?" Sebelum Kaisar selesai bicara, tiba-tiba dia batuk dengan keras. Melihat hal ini, Tuan Sima segera menghampirinya dan memberikan sapu tangan pada Kaisar. Tapi setelahnya, darah tertinggal di sapu tangan itu. "Yang mulia, Anda!" Tuan Sima terkejut dan wajahnya menjadi sangat cemas. "Tidak perlu khawatir. Aku tidak akan mati sebelum menetapkan penerusku." Lalu setelah itu Kaisar mengambil nafas dalam-dalam dan menatap wajah dari Raja Hantu.
Raja Hantu, kamu adalah salah satu dari keempat penjaga kekaisaran. Kamu adalah keberadaan yang paling misterius di seluruh kekaisaran dan siapapun orang luar yang melihatmu harus mati. Tapi Zolvan kali ini adalah sebuah pengecualian. Dia bukanlah musuhmu dan kamu tidak boleh lagi berurusan dengannya. Tapi yang mulia, Raja Hantu tampak cemas dan enggan menerima hal ini. Kaisar segera berkata, "Ini adalah perintah." Zolvan adalah sosok yang jahat dan licik. Kekuatannya pun luar biasa. Dia bisa menjadi mata badai dan sumber kekacauan. Aku tidak tahu siapa yang bisa menenangkannya di masa depan. Tapi sekarang kamu harus mengikuti semua pengaturanku. Aku telah membesarkan seekor naga dan sekarang aku telah membesarkan seekor harimau. Aku ingin melihat keduanya bertarung dan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Yang dimaksud Yang Mulia sebagai naga itu tak lain adalah Suge Changfeng. Dan setelah mendengar hal ini, baik Raja Hantu ataupun Tuan Sima tampak berpikir untuk beberapa saat, lalu kemudian mengangguk. Dan sekian untuk video kali ini. See ya di video berikutnya. Dan kalau misalnya ada yang mau support Mimin, boleh banget tinggal cari linknya di kolom deskripsi. Thank you, see you again di next video, dan bye.